Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Puspitasari. Saya dari kelompok 1 kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan mengenai unit 5, yaitu manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Yang pertama yaitu hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat indranya menghasilkan beragam karya seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti luhur, mulia, dan berakhlak, yang semuanya merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadikan bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Selanjutnya yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Kebudayaan telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan yang dikonsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Masa dalam kehidupan dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah atau masa sebelum manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah, masa manusia telah mengenal tulisan. Ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia dalam masa prasejarah, yaitu penemuan roda untuk transportasi, dan yang kedua yaitu bahasa. Mengenai masa prasejarah ini, ada dua pendekatan untuk membagi zaman prasejarah, yaitu pendekatan berdasarkan hasil teknologi terdiri dari zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Madya atau Mesolitikum, dan zaman batu baru. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau mata pencaharian hidup yang terdiri dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, meliputi masa berburu sederhana, Paleolit, dan masa berburu tingkat lanjut atau tradisi epipaleolitik. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam, meliputi tradisi neolitik dan megalitik, dan yang terakhir yaitu masa kemahiran teknik atau perundingan, meliputi tradisi semi tuang perunggu dan semi tuang besi. Selanjutnya yaitu peradaban global. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge guna mencakup kebutuhan dan melestarikan hidupnya. Alvin Toffler menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Third Wave yang dirilis pada tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai dari 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang 2, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang 3, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.